memiliki kelimpahan besar di udara. Nitrogen merupakan unsur penting dan esensial untuk semua organisme hidup, di mana ia merupakan komponen dari asam amino, protein, maupun enzim. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7 dan terletak di periode 2, golongan 5A. Dalam keadaan bebasnya, nitrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Nitrogen merupakan unsur yang cukup stabil dengan ikatan rangkap 3 pada molekul diatomiknya. Pada suhu rendah, nitrogen sukar bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk litium nitrida. Pada suhu tinggi, nitrogen dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Selain itu, dapat bereaksi dengan unsur non-logam, oksigen, dan hidrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus biogeokimia kompleks di mana nitrogen diubah dari bentuk bebasnya dalam atmosfer menjadi bentuk yang bermanfaat dalam proses biologis. Siklus nitrogen terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah fiksasi nitrogen, yang merupakan proses di mana nitrogen diubah menjadi amonium. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti alga maupun bakteri yang hidup dalam tumbuhan tertentu. Bakteri pengikat nitrogen menggunakan enzim yang dikenal sebagai nitrogenase yang memecah molekul nitrogen atmosfer menjadi atom untuk digabungkan menjadi senyawa lain. Sejumlah kecil nitrogen diubah melalui proses fiksasi dengan energi tinggi yang terjadi pada halilintar yang mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonium dan nitrat. Nitrogen juga dapat difiksasi melalui proses buatan manusia, terutama proses industri yang menghasilkan pupuk kaya amonia dan nitrogen. Ketika amonia digunakan oleh beberapa tumbuhan, sebagian besar nitrogen yang diserap oleh tumbuhan diubah dari amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri. Proses ini disebut nitrifikasi dan bakterinya dikenal sebagai bakteri nitrifikasi. Senyawa nitrogen dalam berbagai bentuk seperti nitrat, nitrit, amonia, dan amonium diambil dari tanah oleh tumbuhan yang kemudian digunakan dalam pembentukan protein nabati dan hewani yang dikenal dengan proses asimilasi. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau ketika hewan mengeluarkan limbah, nitrogen dalam bahan organik masuk kembali ke tanah di mana ia diuraikan oleh mikroorganisme lain yang dikenal sebagai pengurai. Dekomposisi ini menghasilkan amonia yang kemudian tersedia untuk proses biologis lainnya. Proses ini dikenal dengan nama amonifikasi. Nitrogen kembali ke atmosfer melalui proses yang disebut denitrifikasi, di mana nitrat diubah kembali menjadi gas nitrogen. Denitrifikasi terjadi terutama di tanah basah di mana air menyebabkan mikroorganisme sulit mendapatkan oksigen. Dalam kondisi ini, organisme tertentu yang dikenal sebagai bakteri denitrifikasi akan memproses nitrat untuk mendapatkan oksigen dan menghasilkan gas nitrogen bebas sebagai produk samping. Nitrogen dapat dihasilkan dalam skala laboratorium melalui beberapa reaksi berikut. Dalam jumlah besar, nitrogen diperoleh melalui distilasi udara cair. Nitrogen membentuk senyawa dengan berbagai bilangan oksidasi yang berbeda. Amonia pada suhu kamar merupakan gas tidak berwarna, berbau menyengat, dan beracun. Gas amonia mudah larut dalam air dan dapat membentuk larutan basa amonium hidroksida. Pada skala laboratorium, amonia dapat dibuat melalui reaksi amonium klorida dengan natrium hidroksida. Pada skala industri, amonia dibuat melalui proses Haber-Bosch. Proses ini mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis platinum rhodium. Penggunaan amonia secara langsung diantaranya sebagai bahan pendingin pada lemari es dan bahan pembersih asam. Hidrazin merupakan senyawa tidak berwarna dan berwujud cair pada suhu kamar. Hidrazin juga bersifat basa, bahkan lebih kuat dari amonia. Hidrazin tergolong reduktor kuat yang dapat bereaksi dengan gas oksigen secara eksoterm. Campuran metilhidrazin dan N2O4 digunakan sebagai bahan peledak maupun bahan bakar roket. Selain itu, hidrazin juga digunakan dalam bahan pemicu gas pada airbag mobil, sintesis polimer, dan industri farmasi. Salah satu senyawa nitrogen yang menjadi bahan penting dalam dunia industri adalah asam nitrat dan garam nitrat. Asam nitrat diperoleh dari proses Ostwald. Garam nitrat biasa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Natrium nitrat digunakan untuk glasir pada industri keramik. Campuran kalium nitrat, serbuk belerang, dan serbuk karbon menghasilkan bubuk mesiu. Selain itu, senyawa nitrat dapat dimanfaatkan sebagai pewarna rambut dan cat. Seperti yang kita ketahui bersama, oksigen memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan.
Selain sebagai gas yang kita butuhkan dalam proses respirasi, oksigen juga merupakan unsur penyusun senyawa organik pada makhluk hidup seperti asam amino, karbohidrat, dan lemak. Selain senyawa organik, oksigen juga terkandung dalam senyawa anorganik yang terdapat pada cangkang, gigi, maupun tulang makhluk hidup. Oksigen merupakan unsur yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Selain itu, oksigen juga ditemukan di udara dan di air laut dalam senyawa H2O. Di dalam tabel periodik unsur, oksigen dengan nomor atom 8 berada pada golongan 6A dan periode 2. Dalam keadaan bebas, oksigen dapat berupa molekul diatomik atau molekul triatomiknya yang dikenal dengan nama ozon. Oksigen merupakan unsur yang cukup reaktif. Ia dapat bersenyawa dengan unsur lain dan membentuk senyawa yang dikenal dengan nama oksida. Dalam skala laboratorium, oksigen dapat diperoleh dengan memanaskan kalium klorat atau dari reaksi peruraian hidrogen peroksida menggunakan MnO2 sebagai katalisator. Dalam skala industri, oksigen dihasilkan dari destilasi bertingkat udara cair maupun dengan proses elektrolisis larutan kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Gas oksigen dapat dimanfaatkan dalam proses pengelasan dan alat bantu pernafasan. Oksigen padat dan hidrogen padat digunakan sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Oksigen dapat bersenyawa hampir dengan semua unsur, baik logam maupun non-logam, membentuk oksida. Senyawa oksida dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Oksida asam merupakan oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Oksida basa bereaksi dengan air membentuk basa. Oksida amfoter bersifat basa dalam lingkungan asam dan bersifat asam dalam lingkungan basa. Oksida ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Oksida indiferen tidak bereaksi dengan air dan tidak dapat membentuk asam maupun basa. Peroksida merupakan oksida dengan bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan -1, dan superperoksida memiliki biloks oksigen dalam senyawa sebesar -1/2. Ozon atau molekul triatomik dari oksigen berupa gas berwarna biru dan berbau khas. Ozon banyak terdapat di lapisan atmosfer, terutama pada stratosfer, dan bermanfaat melindungi bumi dari paparan sinar UV. Ozon mempunyai bentuk molekul bengkok dengan sudut ikatan 116,8 derajat dan ikatan rangkapnya mengalami resonansi. Ozon dapat dibuat dalam skala laboratorium dengan mengalirkan gas oksigen dalam tabung yang diberi loncatan bunga api listrik tegangan tinggi. Selain melindungi bumi dari sinar UV, ozon dapat dimanfaatkan pada pengolahan air sebagai pembunuh kuman dan pada pemutih pakaian. Senyawa oksigen lain yang sering kita jumpai adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 3% biasa dikenal sebagai larutan perhidrol di pasaran. Larutan perhidrol biasa digunakan sebagai pemutih maupun antiseptik. Dalam skala laboratorium, hidrogen peroksida dibuat dengan mereaksikan barium peroksida dan asam sulfat. Dalam skala industri, hidrogen peroksida dibuat dengan elektrolisis larutan amonium sulfat yang dicampur dalam asam sulfat pekat.